Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup C kelas A akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai integrasi kolaboratif educational teknologi, video conferencing, dan Google Apps dalam materi sistem peredaran darah dan pemanfaatan aplikasi dalam fitur add-ins Microsoft Word untuk penyusunan skripsi. Yang pertama adalah kriteria pemilihan teknologi informasi dalam pembelajaran biologi. Untuk kriteria yang pertama adalah interaktivitas dan imersivitas. Teknologi yang digunakan dalam pembelajaran biologi harus interaktif dan memungkinkan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses belajar. Nah, contoh penerapannya misalnya adalah Kahoot yang dapat digunakan untuk kuis interaktif, Google Expedition atau VR yang dapat memberikan pengalaman belajar seolah-olah berada di lokasi yang sebenarnya, dan Anatomy 4D atau AR, yaitu aplikasi dalam bentuk AR interaktif. Yang kedua adalah visualisasi dan simulasi konsep biologi. Biologi seringkali melibatkan konsep abstrak yang sulit dipahami tanpa bantuan visualisasi. Oleh karena itu, teknologi yang mendukung visualisasi dan simulasi sangat penting. Contoh penerapannya adalah PET atau Interactive Simulation, kemudian ada Biodigital Human, yaitu merupakan model interaktif tubuh manusia dalam bentuk 3D, dan Labster atau VR, laboratori atau laboratorium visual. Yang ketiga adalah aksesibilitas dan ketersediaan. Teknologi informasi dalam pembelajaran biologi harus mudah diakses oleh siswa, baik dari segi perangkat yang digunakan, biaya, maupun fleksibilitas waktu dan tempat. Nah, contoh penerapannya yaitu ada Google Workspace seperti Docs, Slides, Drive, dan Meet yang memudahkan kolaborasi antara siswa dan guru. Kemudian ada YouTube dan Khan Academy yang menyediakan video pembelajaran biologi, dan OpenStack atau Google Scholar yang menyediakan sumber belajar gratis. Yang keempat adalah kolaborasi dan integrasi dengan teknologi lain. Pembelajaran biologi seringkali bersifat kolaboratif baik dalam diskusi, eksperimen laboratorium, maupun penelitian. Oleh karena itu, teknologi yang mendukung kerjasama antar siswa dan terintegrasi dengan platform lain sangat diutamakan. Contoh penerapannya seperti dalam Google Jamboard, yaitu papan tulis digital interaktif, ada Sun Universe atau Crowdsource Science adalah platform sains kolaboratif, dan Miro atau Online Collaboration Board yang dapat digunakan untuk pemetaan konsep. Yang terakhir adalah keakuratan dan kredibilitas sumber. Teknologi informasi yang digunakan harus menyajikan data dan informasi yang valid serta berbasis ilmiah. Dalam pembelajaran biologi, informasi yang tidak akurat dapat menyebabkan miskonsepsi dan kesalahan dalam pemahaman konsep ilmiah. Contoh penerapannya adalah NCBI, PubMed, dan Google Scholar, yaitu mesin pencari jurnal ilmiah, dan Wikipedia yang digunakan sebagai sumber awal pembelajaran. Yang kedua adalah aplikasi pembelajaran mendalam atau deep learning dalam mata pelajaran biologi. Yang pertama adalah Google Sites. Google Sites adalah platform pembuatan website yang memungkinkan guru membuat portal pembelajaran berbasis digital. Platform ini digunakan sebagai pusat sumber belajar bagi siswa. Google Sites mendukung pengalaman belajar siswa dengan menyediakan akses mudah ke informasi, meningkatkan kemandirian belajar, dan mendukung kolaborasi. Yang kedua adalah Google Forms. Google Forms adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengumpulkan data dari pengguna melalui formulir digital. Dalam pembelajaran, Google Forms membantu dalam presensi digital, refleksi setelah pembelajaran, dan pengumpulan umpan balik. Google Forms meningkatkan pengalaman belajar siswa dengan meningkatkan kesadaran belajar, interaksi lebih efektif dengan guru, dan memudahkan analisis data. Yang ketiga adalah Canva. Canva adalah aplikasi desain grafis berbasis online yang memungkinkan guru dan siswa membuat berbagai media visual menarik seperti infografis, poster, dan presentasi interaktif. Canva meningkatkan pengalaman belajar siswa dengan membuat pelajaran lebih menarik, meningkatkan pemahaman konsep abstrak dengan bantuan diagram dan infografis, dan mendorong kreativitas siswa.
Yang keempat adalah biodigital. Biodigital adalah aplikasi berbasis web yang menyediakan model anatomi manusia dalam bentuk 3D interaktif, memungkinkan siswa untuk menjelajahi struktur tubuh secara detail. Biodigital meningkatkan pengalaman belajar siswa dengan meningkatkan pemahaman tentang struktur dan fungsi organ, belajar dengan cara yang lebih menarik dan realistis, dan meningkatkan partisipasi peserta didik secara mandiri. Yang kelima adalah Zoom. Zoom adalah aplikasi konferensi video yang memungkinkan siswa dan guru untuk berinteraksi secara real-time, mendukung pembelajaran jarak jauh atau diskusi kelompok dalam kelas. Zoom meningkatkan pengalaman belajar siswa dengan meningkatkan interaksi dalam pembelajaran jarak jauh, memfasilitasi kolaborasi dalam kelompok dengan fitur breakout rooms, dan fleksibilitas dalam pembelajaran. Yang keenam adalah Google Slides. Google Slides adalah aplikasi presentasi berbasis cloud yang memungkinkan guru dan siswa membuat serta menyampaikan materi ajar dalam bentuk slide interaktif. Google Slide meningkatkan pemahaman siswa dengan meningkatkan pemahaman melalui visualisasi, melatih keterampilan presentasi siswa, dan meningkatkan kolaborasi antar siswa dalam proyek kelompok. Yang ketujuh adalah Padlet. Padlet adalah platform berbasis web yang memungkinkan siswa dan guru untuk berbagi, mendiskusikan, dan mengarsipkan hasil pembelajaran dalam bentuk papan virtual interaktif. Padlet meningkatkan pengalaman belajar siswa dengan meningkatkan partisipasi siswa, mendorong interaksi dan umpan balik, dan memperkuat kolaborasi dan memungkinkan pembelajaran berbasis proyek yang lebih interaktif. Yang kedelapan adalah Kahoot. Kahoot adalah platform kuis interaktif berbasis game yang dapat digunakan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi. Kahoot meningkatkan pengalaman belajar siswa dengan meningkatkan motivasi siswa, mempercepat identifikasi kesulitan siswa, dan mendorong kompetensi sehat dengan skor dan leaderboard, kemudian mendorong siswa untuk lebih aktif dalam belajar. Yang kesembilan adalah Excel atau Google Sheets. Microsoft Excel atau Google Sheets adalah perangkat lunak pengolah data yang berguna untuk menyusun laporan hasil asesmen dan analisis data. Dampak terhadap pengalaman belajar yaitu membantu guru dalam evaluasi, siswa dalam pembelajaran dapat memantau perkembangan dengan grafik dan laporan, dan mendukung pembelajaran berbasis data dan membantu dalam memahami tren kesulitan siswa secara sistematis. Yang ketiga adalah aplikasi untuk penyusunan skripsi dan artikel ilmiah. Yang pertama adalah Microsoft Word. Microsoft Word adalah perangkat lunak pengolah kata yang digunakan untuk menulis, mengedit, dan memformat dokumen teks termasuk skripsi. Microsoft Word dapat membantu dalam penulisan dengan memperbaiki grammar yang kurang sesuai dengan kaidah tata bahasa. Microsoft Word membantu penulisan skripsi dengan cara penulisan dan pemformatan dokumen, pengolahan referensi dengan Mendeley atau Sutiro, fitur review dan komentar yang memudahkan kolaborasi dengan dosen, dan pembuatan daftar isi dan indeks otomatis. Yang kedua adalah Keynote Research Explorer atau Keynote adalah alat berbasis kecerdasan buatan atau AI yang membantu mencari referensi akademik yang relevan dengan tulisan atau penelitian yang sedang dikerjakan. Keynote mendukung penyusunan skripsi dan artikel ilmiah dengan pencarian referensi yang relevan, integrasi dengan Microsoft Word, dan dapat menghemat waktu penelitian. Yang ketiga adalah Ghostwriter. Ghostwriter adalah editor teks yang membantu dalam menulis dengan fokus pada efisiensi, terutama dalam skripsi atau artikel ilmiah. Ghostwriter membantu penulisan skripsi dengan gaya penulisan yang beragam, fitur markdown dan pemformatan cepat, dan dukungan untuk penulisan pendek, sedang, dan panjang. Yang terakhir adalah Mendeley. Mendeley adalah alat manajemen referensi yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengatur, dan otomatis mengutip sumber akademik. Mendeley membantu penyusunan skripsi dengan penyimpanan dan pengolahan referensi, pembuatan kutipan dan daftar pustaka otomatis, akses ke jurnal dan ke paper ilmiah, dan kolaborasi dengan peneliti lain.
Kesimpulannya adalah aplikasi educational teknologi, video conferencing, dan Google Workspace memainkan peran penting dalam deep learning dan penelitian biologi, memungkinkan pembelajaran dan riset yang lebih interaktif, kolaboratif, serta berbasis data. Educational teknologi seperti biodigital, Canva, Padlet, dan Kahoot dapat membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik, menyenangkan, dan meningkatkan partisipasi peserta didik. Video conferencing seperti Zoom memfasilitasi diskusi pembelajaran daring secara real-time, dan Google Apps dapat membantu untuk mengakomodasi dan menyediakan ruang bagi aplikasi yang digunakan. Sementara itu, fitur add-ins dalam Microsoft Word menyediakan berbagai aplikasi yang membantu dalam penyusunan skripsi dan artikel ilmiah biologi, dari pencarian literatur, pengumpulan data, analisis statistik, hingga penelitian dan penyajian hasil yang lebih profesional. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.